Selamat hari Minggu, teman-teman Media Remaja. Kembali lagi untuk ibadah hari Minggu ini ya, Iya. Kak Mira. Jadi kita mau, siapkan hati kita, diri kita untuk mengikuti ibadah hari ini, biar kita tidak main-main dalam mengikuti ibadah hari ini. Kita mau angkat satu pujian penyembahan untuk Tuhan, kita mau katakan kita butuh Tuhan, kasihnya Tuhan lebih dari nafas yang kita punya. Kita mau nyanyi lagu lebih dari nafasku. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dan kau aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku,
Mari kita berdoa. Lebih dari nafas kami Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh kasih Engkau. Dan biar kami boleh tetap senantiasa berjalan di samping-Mu selamanya ya Bapa. Ibadah yang sudah kami mulai ini, kiranya Engkau yang berkati sampai akhir, biar semua berjalan dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati teman-teman, media remaja juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah, biar mereka juga boleh tetap sukacita, terlebih boleh tenang dan fokus untuk mendengarkan firman hari ini juga. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya Kak, walaupun Iya, masih masih online, online. betul Kak Mira. Sekarang kita mau ini deh Kak, mau gerak-gerak biar Mm-mm. kan masih pagi nih ya, Mm-mm. masih semangatnya harusnya masih full kan, baru Iya, bangun, masih mandi, semangat, terus ya betul. langsung kita mau ke ibadah, kita mau bangkit berdiri dulu nih. Oke, Belum ada bangkit pergerakan berdiri. soalnya Iya, Kak. Kita betul. mau nari tapi bukan di hadapan laptop doang Kak, kita menari di hadapan Raja. Raja kita siapa itu Kak Mira? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi persembahkan yang terbaik dong Kak Mira, ya kan? Makanya kita mau bangkit berdiri, kita mau Mm-mm. semangat, kita mau menari di hadapan Raja. Harus semangat ya, jangan ngantuk-ngantuk lagi, ini udah mau olahraga kita. Dan aku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, sukacitaku. Kaulah Ratapanmu menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. karena roh Allah di dalam hatiku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka, aku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari, Engkaulah sukacitaku. Sekali lagi, dan ku kan menari sambil tepuk tangan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari, Engkaulah sukacitaku. Sekali lagi. Dan ku kan menari di hadapan siapa Kak Stella? di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari, Engkaulah sukacitaku Tuhan, sukacitaku Tuhan, lah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Udah agak terbakar sedikit ya Kak kita di sini Kita ya. juga terbakar sangat ya Kak Iya. Mira. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang kita tadi udah menari di hadapan Raja ya Kak. Mm-mm. Tapi kita nggak boleh lelah. Jadi kita betul juga sekali. harus tetap semangat. Iya, karena Nah, dalam memuji Tuhan Gak ada kata lelah nggak ya ada kata Kak. lelah ya Kak Jadi Mira. kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan duduk dulu ya adik-adik, kita masih mau bergerak.
Kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau ulangin lagi lagu ini sekali lagi ya Kak. Kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah tentunya, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Wah, iman kita udah siap untuk dibangun ya Kak ya. Betul, melalui firman Tuhan Tuhan yang akan yang disampaikan oleh Bang Alamta hari ini. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan nih. Kita hari ini mau belajar dari salah satu tokoh yang ada di Perjanjian Lama nih, Iya. Kamira, yaitu Yakub Yakub. ya. Kita mau belajar dari Yakub tentang Kreativitasannya. kekretivitasnya untuk apa? Tentang apa? Nanti Nanti kita kita cari tahu dengarkan lagi ya. sekali lagi, oke, dari firman Tuhan hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan lagi pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Kita mau imani lagi kalau setiap musim hidup kita tuh Tuhan ada bersama dalam kita ya. Jadi Iya, betul, mau Kak. musim hujan alias sedih, Iya. musim panas alias cerah, cerah Senang. ceria, senang gitu. Itu Tuhan selalu ada bersama kita. Kita mau angkat satu pujian kita bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita katakan sekali lagi teman-teman, Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Selamat hari Minggu, adik-adik kelas Madya dan kelas remaja GBKP Badung Pusat. Kita akan mendengarkan firman Allah, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu yang Maha Kudus, karena Engkau begitu baik kepada kami. Hari ini Tuhan kami kembali akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau membuka hati, beri kami pengertian akan firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar, agar firman-Mu Tuhan sungguh boleh menjadi kekuatan kami, dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Besertalah dengan kami Tuhan dan hamba-Mu yang kecil ini, supaya Engkau menyertai dia Tuhan, beri dia hikmat, supaya dapat berkata-kata atas nama-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kelas Madya dan kelas remaja GBKP Bandung Pusat, firman Tuhan pada hari ini kita akan bacakan, yaitu terambil dari Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbitik-bitik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah Yakub di rumah pamannya Laban, di mana Yakub disuruh oleh pamannya Laban untuk memelihara ternaknya. Dan untuk itu dia semestinya mendapat upah. Tetapi kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya sebetulnya, di mana Laban tidak memberikan itu. Maka Yusuf pun menuntut upahnya, karena sudah sekian lama Yakub mengembalakan ternak pamannya. Lalu dibuatlah perjanjian di antara mereka cara pembagiannya, yaitu apabila ditemukan kambing domba yang berbitik-bitik, bercoreng-coreng, maka itu adalah bagian dari Yakub. Lalu yang hitam, yang tidak bercoreng-coreng, yang tidak bercorak, maka itu adalah untuk Laban. Lalu adik-adik sekalian, kita melihat bagaimana bagaimana Yakub dia membuat satu cara, ya, yang tadi sudah kita baca. Dengan demikian maka banyak akhirnya kambing domba ternak pamannya Laban menjadi bercoreng-coreng dan bercorak. Dan sesuai dengan janji itu adalah menjadi kepunyaan atau milik dari Yakub. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yakub dia kreatif, ya. Dia membuat satu cara. Tentu ini adalah hikmat yang diberikan Allah kepada dia. Yaitu bagaimana tekniknya supaya kepada dia, ya, bagian dia dari kambing domba itu menjadi lebih banyak. Jadi di sini adik-adik sekalian, Yusuf memiliki satu teknik, ya. Dia kreatif. Ya. Apa pengertian kreatif?
Kreatif itu bisa berarti adalah daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kreatif bisa juga berarti berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, mengembangkan sesuatu yang baru, yang mungkin sebelumnya belum ada. Kita lihat di sini bagaimana Yakub memiliki atau membuat satu teknik tertentu supaya kambing domba asuhannya yang merupakan ternak dari mertuanya, dari pamannya, Laban menjadi milik dia. Ya. Nah, kreatif juga berarti mampu menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Seperti itu, kreatif. Jadi kreatif ini memang adalah sesuatu yang dimiliki oleh Yusuf ketika itu. Persoalannya apakah teknik yang dilakukan oleh Yakub itu bisa kita lakukan sekarang, itu persoalan lain. Dan mungkin juga tidak. Karena tentu ini adalah atas hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Tapi yang jelas, Yakub dia memiliki kreativitas yang ampuh, ya, yang begitu canggih. Sehingga kita melihat bagaimana Yakub akhirnya memiliki kambing domba yang amat banyak. Nah, adik-adik sekalian, kita pun perlu kreatif. Barangkali bentuk kreativitas kita tidak sama dengan kreativitas yang dimiliki oleh Yakub. Tapi bagaimanapun juga, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sekalian dan saya juga, kita perlu kreatif dalam hidup kita. Dengan kreativitas yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita buat, maka akan muncul hal-hal yang mungkin baru, cara-cara baru atau bentuk-bentuk baru yang belum ada sebelumnya. Kita memiliki ide, kita memiliki kreativitas yang begitu baik, ya. Apa manfaatnya kreativitas itu? Nah, tadi khusus untuk Yakub ada manfaatnya, di mana dengan cara seperti itu dia memiliki harta berupa kambing, domba, ternak menjadi lebih banyak dan kuat-kuat adik-adik sekalian. Nah, adik-adik juga dan saya juga kita perlu memiliki kreativitas dalam banyak hal, ya. Karena dengan kreativitas kita akan mendapatkan hasil atau sesuatu yang lebih baik. Dan juga mungkin kita di dalam kesulitan. Dalam kesulitan itu juga kadang-kadang kita harus kreatif. Bagaimana supaya kita keluar dari masa-masa sulit kita, ya. Nah, dengan kreativitas maka kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat. Dan akhirnya adik-adik sekalian, kita akan mendapatkan satu kepuasan tertentu. Dan sesuatu itu menjadi lebih berarti dan menjadi lebih banyak. Dengan kreativitas, maka kita juga akan dapat lebih mengembangkan diri kita. Ya, jadi Yusuf sebagai satu tokoh sentral dalam konteks hari ini, dia kreatif. Maka adik-adik juga kelas remaja, kelas madya harus memiliki kreativitas. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita dapat kreatif. Nah, tentu ini adalah sering merupakan satu proses yang panjang juga, ya. Nah, dalam masa-masa sulit kita perlu kreatif. Ya, kita perlu jalan keluar dari problem, dari masalah yang kita hadapi. Nah, sekali lagi untuk itu kita perlu kreatif. Bagaimana caranya supaya kita kreatif? Tentu kreatif itu berhubungan dengan hikmat. Ya, berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Maka di sini saya catat ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat bagaimana supaya adik-adik dan saya bisa kreatif. Pertama adalah berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 5, di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu
akan diberikan kepadanya. Jadi, adik-adik sekalian yang terkasih, bagaimana supaya adik-adik dan saya kreatif? Di sini perlu hikmat dari Tuhan. Berdoa kepada Allah, dan berdoa kita bisa menjadi lebih kreatif. Amsal 3 ayat 13, 14 juga bisa kita lihat, ya. Di mana di sana dikatakan dalam ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian kreatif, ya. Ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Itulah kreativitas, hikmat dari Allah. Adik-adik bisa menjadi lebih beruntung, bisa lebih mengembangkan diri, bisa menjadikan ya sesuatu bentuk yang baru yang belum ada sebelumnya barangkali. Nah, tentu itu akan membawa kepuasan dan adik-adik juga bisa mengembangkan diri. Coba pikirkan, ya. Barangkali adik-adik punya kesulitan tertentu dalam banyak hal. Nah, minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kreativitas kepada adik-adik semua. Sehingga dengan demikian adik-adik dan saya kita bisa mengatasi masalah kita. Seperti Yakub, ada masalahnya. Dia belum kebagian upah. Bagaimana caranya supaya dia mendapat upah? Bagaimana cara pembagian? Maka tadi sudah kita sebutkan. Kambing domba yang bintik-bintik bercoreng-coreng itu adalah menjadi milik Yakub. Yang hitam yang tidak bercoret-coret itu menjadi milik Laban pamannya. Dan di sini kita lihat Yakub kreatif. Nah, jadi itu masalahnya. Masalah kita juga pasti ada. Tetapi dengan hikmat Tuhan, maka adik-adik dan saya kita bisa kreatif mengatasi masalah kita. Jadi perlu kreatif. Itu yang pertama, meminta kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah kita harus berpikir. Harus berpikir. Kita juga harus memiliki cara berpikir yang baik. Cara pandang yang baik. Dan Tuhan sudah memberikan otak kepada kita semua. Dia memberikan logika yang baik bagi adik-adik dan saya. Nah, maka itu kita pakai. Ya, kita pakai otak kita juga. Kita perlu berpikir. Dan berpikir juga kita bisa kreatif. Maka adik-adik dan saya kita perlu memakai pikiran kita, logika kita juga, ya. Nah, itu yang kedua, berpikir. Nah, yang ketiga adalah belajar juga dari orang lain. Kalau kita bersahabat, kalau kita memiliki hubungan baik dengan orang-orang yang kreatif sifatnya, nah maka kita juga bisa seperti mereka. Jadi milikilah kawan-kawan, milikilah teman-teman, dimanapun yang juga kreatif. Dan bersahabatlah dengan mereka, lihat apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka dalam aktivitas mereka setiap hari. Coba lihat bagaimana mereka kreatif. Nah, kita pun bisa seperti itu. Jadi, adik-adik sekalian, pesan hari ini, jadilah kreatif. Karena dengan kreatif, kita bisa mengatasi masalah kita, bisa keluar dari problem yang kita hadapi, dan kita bisa menjadi lebih baik. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan juga. Dan kreativitas kita memberkati banyak orang. Jadi adik sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada adik-adik dan saya juga supaya kita kreatif dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kami diingatkan kembali betapa pentingnya kami kreatif, memiliki kreativitas dalam kehidupan kami. Agar dengan demikian Tuhan kami dapat keluar dari masalah kami dapat menjadi lebih baik, kami dapat mengembangkan diri kami dengan kreativitas yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar, agar boleh berbuah, dan kami juga Tuhan Engkau berikan kemampuan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik sekalian. Salam bagi kita semua. Puji Tuhan.
Kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah tahu apa arti kreatif, bagaimana cara kreatif. Jadi adik-adik kita harus terapkan ya kayak di kehidupan kita Betul sehari-hari. Kak Mira. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan, persembahannya bisa adik-adik serahkan ke orang tua, lalu orang tua bisa serahkan ke gereja. Untuk menutupi ke ibadah ini, ibadah minggu ini, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa Kau masih berikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami mau menyelesaikan ibadah kami ini. Tuhan, berkati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, untuk semester baru ini Tuhan, Kau yang berikan kami kekuatan Tuhan. Mungkin sudah ada yang mulai offline, walaupun masih ada yang online Tuhan, Kau berikan kami kekuatan untuk belajar Tuhan, supaya kami bisa mengerti semua materi yang guru kami ajarkan, yang guru kami berikan pada kami juga Tuhan. Tidak berhentinya kami meminta pertolongan-Mu Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan. Masih ada wabah COVID-19 ini Tuhan, Kau terus beri kami kekuatan Tuhan, beri kami kesehatan antibodi kami Tuhan, Kau yang terus lindungi kami Tuhan dari pandemi ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan orang tua kami Tuhan yang selalu harus pergi Tuhan untuk menafkahi kami Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan pekerjaannya, rezekinya Kau lancarkan Bapa. Juga kami berdoa untuk Indonesia ini Tuhan, berkati supaya Indonesia ini selalu aman Tuhan, supaya semua rakyatnya bisa mengikuti protokol kesehatan di new normal ini Tuhan. Kau yang terus memberikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi aware tentang COVID-19 ini, supaya pandemi ini juga bisa berakhir, supaya kami juga bisa beraktivitas lagi Tuhan. Berkati juga gereja ini Tuhan, rumah ini Tuhan, supaya rumah ini bisa menjadi berkat buat semua orang Tuhan, semua yang di sekitar ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Marema. Tuhan Yesus berkati.